Ya, selamat malam teman-teman media dan juga para pendukung yang juga menyaksikan ini melalui live di Facebook. Hasil quick count dari lembaga yang kredibel memperlihatkan bahwa rakyat Indonesia sudah mengambil keputusan, dan sambil menunggu real count dari KPU sebagai standar yang sesuai dengan konstitusi, kita sudah bisa mengambil keputusan ya atau kesimpulan mengenai hasil pemilu kali ini. Yang pertama, calon presiden yang didukung oleh PSI yaitu Bapak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin telah memenangkan pemilihan presiden dengan selisih yang cukup signifikan 10%. Dan kami sebagai partai pendukung Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi yang menjadi inspirasi kami untuk terjun ke politik, tentu kami sangat gembira dengan hasil ini dan kami siap untuk menjadi partner Pak Jokowi, siap mengawal Pak Jokowi menjalankan program-program kerakyatan yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami yakin dan percaya di mana Pak Jokowi akan melakukan atau menghabiskan periode keduanya, beliau akan jauh lebih efektif lagi. Kita akan melihat akan ada banyak hal yang akan beliau selesaikan dalam periode kedua ini. Kemudian kedua, menurut quick count, PSI mendapat sekitar 2%. Dengan perolehan itu, PSI belum bisa berada di Senayan 5 tahun ke depan. Dan kami telah berjuang dengan apa yang kami bisa, dan kami tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tidak akan gebrak-gebrak meja. Kader kami, pengurus kami, caleg kami, saya tahu betul semuanya telah bekerja keras siang dan malam meyakinkan rakyat. Tetapi inilah keputusan rakyat melalui mekanisme demokrasi yang harus kami terima dan kami hormati. Tidak ada penyesalan sama sekali. Tidak ada penyesalan untuk setiap tetes keringat dan air mata yang telah jatuh selama membangun partai ini. Kami, anak-anak muda PSI, telah terlibat dalam sebuah perjuangan yang buat kami sungguh sangat luar biasa. Kami berterima kasih bahwa di tengah apatisme politik, kami berhasil membuktikan bahwa orang mau berkontribusi untuk tujuan politik. Mulai dari yang menyumbangkan uang, membantu membuatkan APK, menyumbangkan tenaga, pikiran, bahkan meninggalkan pekerjaan mereka yang rata-rata sudah baik dan nyaman sebenarnya demi berjuang bersama dengan PSI. Kepada setiap pendukung PSI, kepada semua caleg, semua pengurus, kami mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Dan saya meminta kawan-kawan pengurus dan caleg jangan putus asa dan tetap menjaga suara kita. Meskipun belum melewati parliamentary threshold di level nasional, tapi saya yakin akan ada banyak kawan-kawan yang berpeluang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan juga kabupaten kota. Dan ini adalah modal politik yang harus kita rawat. Perlu dicatat, perolehan PSI 2% itu berarti sekitar 3 juta suara. Ini adalah suara rakyat yang harus diperhitungkan. Meskipun PSI tidak masuk parlemen, suara kalian akan tetap kami perjuangkan. Kami akan bekerja sama dengan civil society, dengan teman-teman media untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tidak ada suara yang terbuang, tidak ada suara yang sia-sia. Setiap suara dukungan Anda kepada PSI akan kami catat, kami perhitungkan sebagai statement tentang keberanian suara rakyat yang menginginkan perbaikan parlemen dan juga partai politik. Saya mengucapkan terima kasih kepada 3 juta rakyat Indonesia yang telah mempercayai PSI, dan kami akan terus memperjuangkan nilai-nilai yang kita yakini bersama. Terima kasih kepada puluhan ribu donatur yang telah menyisihkan dana untuk membantu partai ini bergerak. Kepada teman-teman partai lain yang lolos ke DPR, kami mengucapkan selamat bekerja. Semoga amanah menjalankan tanggung jawab. Kami bersama masyarakat akan ikut mengawasi kinerja kalian dari luar. Kepada para pemilih PSI, 3 juta pemilih PSI,
saya mengajak agar segera mendaftarkan diri menjadi anggota melalui www.psi.id atau datang ke kantor PSI terdekat. Kita segera mengkonsolidasikan diri. Kepada seluruh kader, pengurus dan simpatisan, setelah ini kita akan mengatur kembali rencana kita ke depan. Terima kasih atas perjuangan kalian yang sangat membanggakan. Kita akan terus bergerak dan saya yakin itu karena saya tidak pernah meragukan kecintaan kalian pada negeri ini. PSI akan kembali menyapa rakyat bukan 5 tahun lagi, tapi besok. We shall return soon. Dan untuk aplikasi solidaritas yang pernah kami perkenalkan kepada masyarakat, ini akan kami pakai begitu kita tahu di mana saja kursi-kursi DPRD, provinsi dan kabupaten yang kita dapatkan. Ini akan menjadi modal politik dan PSI akan terus bekerja. PSI tidak akan hadir hanya ketika pemilu saja. Kami akan bekerja setiap hari sambil menunggu datangnya pemilu 2024. Setiap suara berharga, setiap suara adalah amanah, dan kami tidak akan mengecewakan setiap orang, apalagi ada 3 juta orang yang menitipkan suaranya kepada PSI. Kami akan terus berjuang, tidak akan lebih kurang lantang bersuara, akan semakin lantang justru kami menyuarakan di mana terjadi korupsi, di mana terjadi peristiwa intoleransi, dan ini justru baru awal dari perjuangan. Kami belajar banyak dari proses ini dan kami akan terus bergerak, sama sekali tidak akan memperlambat langkah kami. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum, salam sejahtera. Segera cukup ya? Ya, terima kasih sekali lagi atas kalian teman-teman wartawan. Terima kasih. Press release-nya di copy aja. Makasih banyak ya teman-teman media yang sudah menemani langkah kita. Apa tuh? Quick count punya presisi yang sangat baik. Kalau kita rata-rata quick count punya presisi di bawah 1%. Dan kalau kita belajar dari pemilu yang lalu, SMRC misalnya punya presisi di bawah 0,1%. Jadi sangat baik. Dan tadi data yang masuk sebenarnya sudah mengingatkan kestabilan ya. Tidak ada pertambahan lagi, jadi kemungkinan hasil quick count yang tadi kita lihat bersama yaitu sekitar 55% dengan Pak Prabowo 44% sekitar itu. Saya belum update lagi. Ya itulah yang akan kemungkinan besar menjadi hasil akhir. Dan angka ini bisa menjadi patokan. Lagi-lagi tentu kita akan menunggu hasil resmi real count dari KPU, tetapi dia akan menjadi patokan. Dan fungsi quick count adalah sebenarnya untuk menjaga, memastikan tidak ada kecurangan karena perhitungan dilakukan langsung ketika TPS ditutup dan dilakukan penghitungan. Jadi kami mengucapkan selamat terlebih dahulu dari hasil quick count bahwa Pak Jokowi berhasil kembali terpilih, dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk melanjutkan kembali pekerjaannya di periode kedua. Kami menaruh harapan yang sangat banyak kepada Pak Jokowi dan kami yakin di periode yang kedua ini beliau akan lebih tanpa beban. Beliau akan bekerja lebih keras karena tidak perlu lagi untuk penyesuaian ya, sudah tahu persis. Dan kalau dari debat-debat yang kita lihat, beliau tahu betul apa yang dikerjakan dan akan lebih cepat lajunya dalam periode ini. Jadi kami dengan bangga akan
berdiri di samping Pak Jokowi untuk membantu di mana beliau membutuhkan, memastikan program-program Pak Jokowi bisa dieksekusi dengan baik. Sambil PSI juga akan terus menata diri, kami melihat ada potensi yang cukup besar ya ketika PSI menjadi juara dari pemilu di luar negeri, di mana di situ banyak anak-anak muda yang selama ini menjadi problem di dalam demokrasi kita karena berjarak dan seolah tidak terjangkau oleh politik. Jadi ini akan menjadi PR dan tujuan kita selanjutnya, bagaimana menggarap, mengedukasi agar anak-anak muda ini tidak hilang gitu dalam berbagai event politik. Apa yang harus difokuskan dalam 5 tahun mendatang untuk pemerintahan Jokowi? Ya, Pak Jokowi kan sudah pernah mengatakan bahwa setelah memang dasarnya harus membangun infrastrukturnya dulu. Kalau tidak dibangun infrastrukturnya, ya bagaimana manusianya bisa dibangun? Jadi kita lihat hasil dari infrastruktur yang Pak Jokowi bangun sudah terlihat kan. Kita keliling Indonesia sudah terasa sekali, konektivitas sudah sangat baik, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Berarti sekarang sudah mulai masuk ke dalam pembangunan manusia itu. Kita lihat juga dari program Pak Jokowi bagaimana kemudian membantu agar yang belum bekerja bisa diberikan skill, yang kemudian tadinya sekolah gratis baru sampai SMA sekarang bisa sampai kuliah. Ini sudah mulai masuk dalam tahap pembangunan manusianya. Kemudian juga bagaimana apa yang sudah infrastruktur yang sudah dibangun diklopkan dengan kemudahan untuk perizinan, penyederhanaan tahapan birokrasi. Saya sangat optimis 5 tahun ini kita melihat perkembangan yang pesat dari Indonesia di saat ekonomi dunia juga perlahan membaik. Saya punya optimisme di akhir dari masa pemerintahan 10 tahun nanti ya Pak Jokowi selesai, kita akan sangat bangga dengan Indonesia yang akan lebih baik daripada 2019 ini. Ini pun sudah banyak perkembangan dibandingkan 2014. Ini lagi tentang PSI. Ya. Ini kan sudah menyatakan bahwa kemungkinan tidak lolos ke Senayan. Ya. Pekerjaan apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh PSI? Kita akan terus berjuang seperti dari awal. Kami tidak akan meninggalkan nilai awal PSI, yaitu melawan korupsi dan melawan intoleransi. Hari ini perolehan suara PSI di sekitar 2%, berarti ada sekitar 3 juta orang ya yang mempercayakan suaranya kepada PSI. Ini adalah modal awal yang akan kami pakai untuk membangun kepercayaan masyarakat. Mungkin masih sulit bagi masyarakat membayangkan gagasan-gagasan progresif yang PSI bawa. Bagaimana kami ingin membawa digitalisasi ke parlemen. Nah, kita akan praktekkan ini di level DPRD, Kabupaten, Kota Madya, Provinsi yang berhasil di mana PSI itu mendapatkan kursi. Kami percaya disrupsi ini tetap bisa kita lakukan di level provinsi dan Kabupaten Kota Madya. Sekarang ada media sosial. Juga kita punya hubungan yang baik dengan teman-teman media. Kami akan pakai masa 2019 sampai dengan 2024 ini untuk membuat semacam prototipe ya, dari apa yang sudah kami perkenalkan kepada publik, seperti apa, disrupsi seperti apa yang bisa kita lakukan ketika transparansi dan infrastruktur digital bisa dipakai untuk mengawasi kinerja anggota dewan. Dan meskipun levelnya provinsi, kabupaten, kota, madya, tapi kita bisa perbesar magnitude-nya dengan bantuan media dan juga media sosial supaya masyarakat bisa punya gambaran. 2024 PSI kembali ke bertarung, kita sudah melakukan itu di level provinsi, kota, dan juga kota madya dan kabupaten. Hasilnya tentu akan lebih dahsyat kalau kita bisa lakukan di parlemen. Jadi kami akan bekerja selama 5 tahun ini. Besok kita akan mulai lakukan pemetaan, memeriksa kembali program-program, tapi disrupsi yang selama ini kita bicarakan, teman-teman yang sering kesini pasti sudah mungkin hafal gitu ya, dan mungkin sudah dapat bayangan. Ini akan kita lakukan di level kabupaten, kota, madya, dan provinsi. Dan saya yakin akan tetap terlihat disrupsi yang kita bicarakan selama ini. Akan mengganggu kenyamanan itu tetap bisa, meskipun levelnya bukan nasional ya. Kalau level nasional tentu akan lebih terlihat lagi, tapi tidak apa-apa. Ini pun sebuah modal yang bisa kita pakai dan akan bertambah besar nanti di 2024. Oke, sip. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Ya, Yus.
Ya pokoknya kami tidak pernah meminta apapun jabatan kepada Pak Jokowi. Kalau beliau mempercayakan PSI akan mengambil sesuai dengan porsinya, sesuai dengan yang dipercayakan. Artinya misalnya kita memiliki tenaga yang ahli di bidangnya, ya kita akan artinya tidak akan memaksakan kalau nggak ada yang cocok atau yang ahli gitu ya. Karena yang paling beliau butuhkan sekarang adalah profesional di kabinet. Kalau mau berlari kencang ya. Jadi kami nggak mau memaksakan hanya sekedar ada tapi kemudian nggak bisa kerja. Gitu. Karena kami dari awal membantu Pak Jokowi mendukung beliau dan benar-benar tidak berpikir soal minta jabatan menteri ini itu sama sekali enggak. Jadi tapi kami punya banyak orang yang ada di bidang hukum. Kita punya lulusan S3 Leiden University, Harvard Law School misalnya. Di bidang lingkungan hidup juga ada orang yang sudah belasan tahun, 20 tahun lebih di bidang lingkungan hidup, di dunia internasional pun sudah diakui dan sebagainya. Ada banyak profesional yang ada di PSI. Kalau Pak Jokowi ingin mempercayai dan juga butuh dibantu, kami siap. Tapi posisi kami tidak meminta, apalagi merongrong jabatan. Ayo, itu saya hai dong buat 6 juta followernya PS di Facebook. Hai Bro dan Sis, terima kasih banget. Ini momen-momen yang luar biasa. Ada 3 juta orang yang telah memilih dan mempercayakan suaranya kepada PSI. Memang 3 juta suara ini belum cukup untuk mengantarkan PSI ke level nasional ke parlemen. Tetapi ada banyak kursi-kursi di level provinsi dan level kabupaten kota yang akan menjadi amanah PSI. Tidak ada suara yang terbuang sia-sia karena setiap suara yang Bro dan Sis titipkan kepada kami adalah amanah yang akan kami perjuangkan, kami suarakan dengan lantang, tidak berkurang volumenya meskipun PSI belum sampai di parlemen. Setiap peristiwa intoleransi kami akan bersuara sekencang-kencangnya. Setiap peristiwa korupsi kami akan bersuara. Dan disrupsi positif yang PSI idam-idamkan akan tetap bisa kita praktekkan Bro dan Sis di level provinsi dan juga kabupaten kota Madia. Buat Bro dan Sis yang sudah mendukung PSI, terima kasih sebanyak-banyaknya. Kita berhasil Bro dan Sis membuktikan kepada publik bahwa ketika memiliki perjuangan yang jelas, publik itu tidak apatis kok kepada politik. Tidak hanya mereka mau menyumbangkan dana, tenaga, kasih tempat, bantu nyetakin APK, bantu keliling meyakinkan teman-temannya, orang mau kok selama perjuangannya jelas. Jadi terima kasih kepada semuanya. Ayo gabung sekarang yang belum terdaftar supaya kita bisa berkoordinasi dengan baik. Mohon gabung di website PSI sebagai anggota resmi. Salah satu pintunya Bro dan Sis bisa ke https:/teman.psi.id/kartu sakti. Perjuangan ini sama sekali tidak berakhir, justru baru dimulai karena kita bisa masuk ke kursi parlemen di provinsi dan kabupaten kota. Kita bisa praktekkan aplikasi solidaritas. Ayo Bro dan Sis, kalau mau melihat bagaimana kinerja Bro dan Sis PSI di parlemen, gabung di teman.psi.id/kartu sakti gitu ya. Terima kasih banyak. Saya sama sekali tidak pernah menyesali perjalanan ini. Ada banyak orang-orang yang punya idealisme yang sama, yang cinta sama Indonesia, yang kami temui sepanjang jalan dan telah bergabung memperkuat perjuangan PSI. Terima kasih. Ya.